made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Fu Xing yang sedang bertarung dengan Xiaoyan juga mulai menelan pil biru setelah melihat Ning Yao menelan pil itu. Pada saat yang sama, mereka langsung dikelilingi kabut biru. Tubuh raksasa Xiaoyan yang menjulang hingga sejuta kaki bagaikan bintang emas di langit seolah menekan langit itu sendiri. Saat tubuhnya jatuh, dia seperti benua yang runtuh dan menutupi seluruh area di sekitarnya. Kabut biru di sekelilingnya dipaksa terpencar sehingga mengungkapkan tatapan penuh tekanan dari Fu Xing, serta ketegangan mendalam yang menyelimuti hatinya. Di bawah tubuh raksasa Xiaoyan, serangan telapak tangan yang dikumpulkan olehnya sama sekali tidak memiliki daya perlawanan. Dalam sekejap, ukuran tubuh yang sama sekali tidak sebanding itu bertabrakan. Bahkan Fu Xing sendiri tampak tidak yakin dan merasa serangannya tidak memiliki kekuatan apapun. Namun ketika benar-benar berbenturan, dari telapak tangannya justru meledak cahaya bintang biru tua yang menyilaukan. Dan dengan paksa menahan jari bintang emas Xiaoyan. Dengan kekuatan tubuh avatar Yuan Shen ranah kuno, seharusnya Fu Xing tidak mungkin mampu melawan. Jika dalam situasi normal, dia akan langsung hancur lebur tanpa perlawanan. Namun cahaya bintang biru itu justru muncul sebagai kekuatan asing, membuat serangannya mengandung kekuatan yang bahkan di luar batas kemampuannya sendiri. Telapak tangannya bergetar hebat. Cahaya bintang biru meledak dan jari bintang emas Xiaoyan dipaksa mundur. Apa ini? Kekuatan macam apa ini? Xiaoyan bergumam di dalam hati dan penuh keraguan. Di sekelilingnya kabut biru menebal. Para Raja Roh berubah menjadi sosok-sosok menyerupai makhluk bintang biru menutupi penglihatan Xiaoyan. Sehingga dia tidak bisa melihat keadaan para seniornya. Dalam hal itu membuatnya gelisah. Jadi kekuatanmu hanya sebatas ini? Fu Xing tertawa dengan keras. Saat ini dia baru menyadari betapa kuatnya cahaya bintang biru yang dia keluarkan. Dan memberinya kemampuan untuk bertarung seimbang dengan Xiaoyan. Segera dia kembali meraung dengan keras. Hukum langit seni cahaya pemusnah. Di atas kepalanya muncul seekor elang berbulu raksasa dan di dalam tubuhnya menyala sebuah mata biru. Meski tekniknya sama, namun kali ini kekuatannya benar-benar berbeda. Bahkan Fu Xing sendiri terkejut dan jantungnya berdebar kencang. Bahkan matanya semakin dipenuhi kegembiraan sekaligus kegilaan. Cahaya biru itu langsung menembus ke arah jari bintang emas Xiaoyan. Saat bertabrakan, jari-jari emas itu tampak memucat. Hati Xiaoyan langsung terasa berat. Saat ini dia merasa bahwa membawa para seniornya ke tempat ini ternyata keputusan yang salah. Sebelumnya dia berpikir tidak akan ada masalah besar, namun kenyataannya justru berkata lain. Dia tidak menyangka penguasa istana Tianren mampu memberikan kekuatan yang menakutkan seperti itu kepada para Raja Roh. Sumber kekuatan itu jelas bukan berasal dari dunia sensi, melainkan dari dunia asing. Meski yang terkuat di sini hanyalah Fu Xing, namun setelah para Raja Roh berubah wujud, serangan mereka dengan cahaya bintang biru itu begitu mengerikan. Xiaoyan bahkan ragu apakah para seniornya bisa bertahan. Kabut biru itu seakan menjadi penghalang memisahkan mereka satu persatu dalam pertarungan individu, sehingga membuat mereka tidak bisa bekerja sama dan bahkan tidak tahu kondisi satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, biasanya mental akan kacau tetapi Xiaoyan tetap tenang. Tentu saja satu-satunya cara keluar dari kabut ini hanyalah dengan mengalahkan Fu Xing secepat mungkin.
Tahanan roh dan Damo, sudah saatnya kalian berdua turun tangan. Dengan satu gerakan, Xiaoyan melemparkan dua makhluk seperti bola keluar dari jubahnya dan mengorbankan segalanya demi merobek kabut biru itu. Setelah melakukannya, dia tidak peduli lagi pada tahanan roh dan Damo. Dia membiarkan mereka untuk segera menghancurkan kabut biru. Tubuh raksasa sejuta kakinya mulai menyusut dan berubah kembali ke wujud normalnya. Namun kali ini auranya berbeda. Terlihat rambutnya terurai dan berkilauan keemasan. Alis dan matanya pun berubah keemasan dan rambut emas itu berkibar tanpa angin. Sementara otot-otot tubuhnya dipenuhi aliran cahaya yang berkilauan. Setiap inci serangan itu mengandung kekuatan aturan yang menakutkan. Xiaoyan menatap ke depan dengan ekspresi yang serius. Apakah kekuatan misterius ini benar-benar tidak tergoyahkan? Dia melangkah maju. Pijakannya membuat ruang hampa bergetar dan meledak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya emas yang menyilaukan. Kemudian langsung menghantam Fu-Xing seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dan mengandung kekuatan absolut untuk menabraknya. Inilah keangkuhan kekuatan klan Yuan Shen. Dan di bawah kekuatan mutlak ini, tidak dibutuhkan teknik yang rumit. Yang perlu dilakukan hanyalah menyerang tanpa henti dan melepaskan kekuatan fisik yang tidak terbatas. Dengan itu saja semuanya seharusnya bisa dihadapi. Saat Xiaoyan menerjang seperti kilat, tekanan yang dia bawa begitu menyesakan sehingga mencapai puncaknya. Fu-Xing tidak berani lengah sedikit pun. Dengan cepat dia mengganti segel tangannya mengaktifkan hukum langit. Gerakan ketiga, Aku Sang Raja Roh. Di udara dua telapak tangan raksasa berwarna biru muncul menyerang ke arah Xiaoyan dari kiri dan kanan. Formasi maut milik Fu-Xing terbentuk. Namun Xiaoyan sama sekali tidak mundur. Dia justru menghantam langsung ke tengah. Di bawah kekuatan tubuh avatar Yuan Shen dia tidak perlu posisi khusus apapun. Hanya dengan kekuatan fisik murni dia mampu menahan semuanya. Dua telapak raksasa menampar tubuhnya dan menekan Xiaoyan di tengah. Namun dalam sekejap dari sela-sela telapak tangan itu muncul retakan. Xiaoyan perlahan mendorongnya dengan kedua tangannya hingga celah itu semakin melebar. Dia bangkit dan otot-ototnya tampak berkilau, sehingga memaksa telapak raksasa itu terbelah. Fu-Xing menunduk dan memandang tubuhnya sendiri yang dipenuhi cahaya biru. Dia terkejut menemukan seiring serangannya harus dikeluarkan, intensitas cahaya bintang biru itu semakin berkurang. Hal ini berarti bahwa kekuatan asing ini bukan tanpa batas. Jika dia tidak segera membunuh Xiaoyan, maka kekuatan itu akan memudar dan dia akan kembali lemah seperti semula. Saat dihantam oleh kekuatan Xiaoyan dengan keras, Fu-Xing menyadari bahwa tanpa dukungan cahaya biru mustahil baginya menandingi kekuatan Xiaoyan. Dengan mengandalkan jurus-jurus ini hanya akan membuang kekuatan yang diberikan oleh tuannya sehingga dia berpikir untuk menggunakan kekuatan para Raja Roh lainnya. Adapun hidup dan mati para Raja Roh tidaklah penting baginya. Yang paling penting adalah bisa membunuh reinkarnasi yang mulia. Xiaoyan, kau akan mati di sini. Dengan teriakan menggema, Fu-Xing merentangkan kedua tangannya untuk memanggil serangan pamungkas. Dipandu olehnya, semua Raja Roh mulai bergerak dan wujud mereka mendekat. Sementara kabut biru yang sebelumnya menghalangi para senior Xiaoyan mulai menghilang. Dari dalam kabut, satu persatu sosok mereka keluar dan hanya menyisakan sebuah bola kabut biru raksasa di udara. Jadi mereka tidak ingin bertarung dengan kita, melainkan untuk mengurung adik junior. Keyun segera menyadari. Dia menggenggam pedangnya dengan erat dan wajahnya tampak sangat tegang. Kita tidak bisa tinggal diam. Bagaimanapun juga, kita harus masuk ke dalam. Dia bukan hanya adik junior kita, tetapi guru kita juga. Dengan seruan darinya, tubuh Keyun melesat paling depan diikuti yang lainnya. Mereka secara serempak menerjang ke arah bola kabut biru tersebut. Mereka berhasil menerobos masuk namun hasilnya tidak seperti yang dibayangkan. Tidak ada penghalang yang jelas, tetapi mereka pun tidak benar-benar berhasil masuk. Sebaliknya tubuh mereka menembus bola itu dan muncul di sisi lain.
seakan kabut itu hanyalah ilusi. Apa ini? Wajah mereka langsung pucat menyadari fakta ini. Aturan kekuatan macam apa ini? Apakah ini hukum ruang? Para senior Xiaoyan mencoba berulang kali. Namun hukum ini benar-benar terasa asing. Mereka belum pernah merasakannya sebelumnya, apalagi menemukan cara untuk mematahkannya. Di dalam kabut biru raksasa itu, Xiaoyan melihat semua Raja Roh telah berkumpul. Hatinya yang sempat gelisah karena keraguan sedikit banyak menjadi lebih tenang. Dia berpikir jika para seniornya juga ada di sini, maka seharusnya tidak akan terjadi sesuatu yang terlalu buruk. Bagaimanapun juga setelah para Raja Roh itu menelan pil berisi niat jahat, mereka memang memperoleh kekuatan yang besar. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin mereka dapat mengalahkan para seniornya. Xiaoyan dapat merasakan dari awal hingga kini jelas para seniornya sudah banyak berubah. Tatapan mata mereka kini dipenuhi dengan pengalaman, seolah mereka telah memulihkan kembali ingatan dari kehidupan masa lampaunya. Sang Ratu pernah berkata, mereka dahulu adalah murid dari yang mulia, dan jika seseorang bisa menjadi murid yang mulia, tentu saja bukanlah orang yang lemah. Justru ketika semua Raja Roh kini hendak memusatkan kekuatan untuk membunuhnya, hal itu malah membuat Xiaoyan merasa sedikit lebih tenang. Bagaimanapun dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan situasi para seniornya, sehingga dia bisa fokus menghadapi 9 Raja Roh ini. Dalam kondisi ini kau pasti mati tanpa keraguan. Tuan kami sudah lama meramalkan hal ini. Tidak disangka kau justru datang dengan sendirinya. Fusing segera membuka kedua lengannya, senyum di wajahnya tampak semakin liar dan penuh kegilaan. Semuanya bersiap. Jangan buang waktu. Sebelum terjadi perubahan tak terduga, kita harus segera mengakhiri hidupnya di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, ke-9 Raja Roh serentak membuka segel tangan di atas kepala mereka. Mendadak muncul celah besar di langit dan celah itu perlahan melebar lalu saling menyatu menjadi satu kesatuan. Dari sana terbentuklah sebuah mata raksasa yang perlahan terbuka. Dari dalam celah juga terpancar cahaya biru yang semakin kuat. Bersamaan dengan itu, rasa bahaya yang menakutkan langsung menyelimuti Xiaoyan. Meskipun aura ini tidak sebanding dengan kekuatan tingkat dewa tertinggi yang pernah dia hadapi, tetap saja Xiaoyan tidak berani gegabah. Walaupun cahaya itu memang sangat aneh dan berbahaya, tetapi bukanlah kekuatan yang tidak terkalahkan. Selama dia bisa bertahan menghadapi serangan ini, maka masih ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Mata raksasa itu terbuka penuh, dan dari dalamnya melesat keluar seberkas sinar pemusnah yang menakutkan, sehingga menerangi seluruh area sebelum mengarah langsung ke Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan tetap teguh. Semakin besar tekanan, dia justru semakin yakin. Hanya dengan percaya pada kekuatannya sendiri, barulah dia bisa menahan segala ancaman. Ketika cahaya penghancur itu datang menelannya, tubuh Xiaoyan langsung hilang di balik sinar menyilaukan itu. Ke-9 Raja Roh yang dipimpin oleh Fusing awalnya menampilkan ekspresi yang tegang, namun perlahan berganti dengan senyum mengejek. Mereka semua pernah mati di tangan Xiaoyan, bahkan beberapa di antara mereka sudah berkali-kali. Dalam ingatan yang tidak diketahui, Xiaoyan yang mulia pun entah sudah berapa kali membunuh mereka. Tak menutup kemungkinan bahwa para Raja Roh yang mereka lihat sekarang sudah beberapa kali diganti oleh penguasa sang pemusnah. Pada akhirnya siapa mereka yang sebenarnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah istana Tianren hanyalah sebuah bidak permainan catur di tangan sang pemusnah. Namun pertahanan Xiaoyan kali ini berbeda. Di dalam cahaya pemusnah itu dirinya tidak hancur, melainkan memancarkan cahaya emas dari tubuh avatarnya. Di alisnya cahaya takdir berkedip bersatu dengan kekuatan jiwa dan avatar jangkrik emasnya. Dalam sekejap, Xiaoyan memanfaatkan kekuatan dari leluhur klan Yuanzhen dan memperoleh peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dengan dukungan kekuatan yang sulit dipercaya itu, Xiaoyan menghadapi cahaya pemusnah yang dilancarkan oleh 9 Raja Roh dengan cara yang paling mendominasi.
Dia segera membuka mulutnya kemudian mengandalkan kekuatan melahap dari avatar jangkrik emasnya. Dan seketika cahaya pemusnah itu tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Cara Xiaoyan menahan serangan itu sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh kesembilan Raja Roh. Sinar pemusnah terus menghujani tubuhnya. Namun samar-samar sosok Xiaoyan masih tampak berdiri di dalamnya. Dia bahkan tidak langsung musnah seperti yang mereka harapkan. Wajah Fu-Xing perlahan mengeras, dan hati para Raja Roh lainnya ikut diliputi kegelisahan. Jika kali ini mereka tetap tidak bisa membunuh Xiaoyan, maka mereka sendiri yang akan mati untuk ketiga kalinya. Dan jika itu terjadi, mereka tidak yakin apakah tuannya masih akan sudi turun tangan menyelamatkan mereka. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini, bahkan sinar pemusnah sebesar itu pun tidak bisa membunuhnya. Saat ini hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan pertahanan Xiaoyan benar-benar melampaui imajinasi mereka. Sinar itu seharusnya cukup kuat untuk menghancurkan tubuh seorang ahli tingkat puncak. Meski mungkin tidak sampai terbunuh, setidaknya pasti menimbulkan luka yang parah. Namun di dalam cahaya itu, tubuh Xiaoyan tetap tidak bergeming seakan tidak merasakan luka sedikit pun. Ketika sinar perlahan melemah hingga mencapai batasnya, sosok Xiaoyan kembali terlihat di mata 9 Raja Roh. Tubuh fisiknya memang sempat hancur, tetapi tidak sepenuhnya musnah. Dalam sekejap, daging dan darah yang tercerai-berai justru pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Hingga tubuhnya kembali seperti semula, bahkan lebih kuat, berotot dan penuh energi. Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya. Yang mengejutkan, lengan itu berubah menjadi setengah transparan dan berkilauan dengan cahaya biru lembut seolah mengandung cahaya bintang misterius. Kekuatan Dao ini memang luar biasa, ucap Xiaoyan dengan dingin. Bahkan bisa membuatku mendapatkan kekuatan tingkat ini. Tetapi sayang bagi kalian ini tidak ada artinya. Sekarang giliranku, bersiaplah untuk mati. Mata Xiaoyan langsung memancarkan cahaya membunuh. Tubuhnya bergetar dan melesat keluar dari cahaya emas. 9 Raja Roh tampak panik. Adapun cahaya biru bintang yang melindungi tubuh mereka mulai memudar sehingga kekuatannya tidak lagi seganas sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan eksternal memang memiliki batasnya. Cahaya biru bintang yang tadi begitu mengancam kini telah ditelan oleh Xiaoyan dengan bantuan avatar jangkrik emasnya. Namun untuk menghadapi 9 Raja Roh, dia bahkan tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan itu, cukup dengan kekuatan kepalan tangannya saja. Ledakan demi ledakan menggema di dalam kabut biru. Tinju Xiaoyan tampak sederhana tanpa hiasan teknik apapun. Namun tidak ada satupun Raja Roh yang sanggup menahannya. Satu pukulan tidak cukup, maka 2 pukulan sehingga tidak akan ada yang bisa bertahan. Pukulan demi pukulan membawa kematian mutlak. Xiaoyan tidak membedakan siapa lebih dulu dan setiap serangan adalah pembunuhan tanpa belas kasihan. Racun, siasat ataupun serangan tersembunyi mereka tidak lagi berarti. Bahkan sebelum sempat menyerang balik, tubuh mereka sudah hancur menjadi gumpalan darah. Di luar kabut biru, para senior Xiaoyan hanya bisa mendengar suara gemuruh dari dalam. Mereka mencoba berbagai cara untuk menembus. Namun ruang di dalam kabut itu seperti dimensi yang terpisah. Di antara para Raja Roh, Fu-Xing berusaha kabur dan dia berhasil melesat keluar. Namun bayangan biru segera menyapu kabut biru hingga hancur. Xiaoyan melangkah keluar dengan tenang. Kali ini dia mengandalkan kekuatan teleportasi jiwa ilusi untuk menghalang pelarian Fu-Xing. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Fu-Xing. Tinju berlapis kekuatan mengerikan langsung menghantamnya tanpa ampun. Fu-Xing panik, tubuhnya gemetar dan kesalahan sekecil apapun akan membuatnya tidak sempat menghindar. Seketika tinju itu menembus tubuhnya. Tubuh Fu-Xing meledak menjadi serpihan daging. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan mengulurkan tangannya menembus serpihan darah itu dan meraih sebuah jantung biru bercahaya yang berdenyut di genggamannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.